Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan literasi Al-Quran ya, yaitu membaca Al-Quran secara bersama-sama. Oke. Surah yang kita baca untuk hari ini yaitu surah Al-Quraisy ya, surah Al-Quraisy. Sudah ada? Oke, yang pimpin literasi hari ini yang ini ya, ini lagi, ini. Nah, Lisa. Sudah ada? Ya, oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati untuk kita semua. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk materi ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang pernikahan dalam Islam. Iya, materinya. Nah, apa yang harus kita catat dalam pernikahan dalam Islam? Nah, ada 4. Yang pertama adalah ya, siswa mampu nanti menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan pengertian apa itu pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah apa tujuan pernikahan. Dan yang ketiga, apa hukumnya pernikahan. Jadi ada 4 hal yang harus kita pahami, yaitu pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dan hukum pernikahan. Baik. Selanjutnya saya akan bagi kelompok ya. Kasih tugas. Jadi ada pembagian kelompok, yaitu sebanyak 3 kelompok. Yaitu apa yang akan kita mau rancang sebentar. Ada 3 hal. Yaitu yang pertama, siswa mampu merancang tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dan hukum pernikahan. Ini akan didiskusikan. Yang kedua, mampu menjabarkan ataukah menjelaskan. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Oke, saya akan bagi 3 kelompok ya. Sudah siap? Siap. Ya, oke. Nah, ini kan ada 3 persoalan. Pertama adalah makna pernikahan dalam Islam, kemudian ada tujuan pernikahan, kemudian ketiga hukum. Nah, sekarang disimpulkan. Jadi kesimpulannya ada 3. 1. Apa kesimpulannya tentang makna pernikahan? Satu saja. 2. Kesimpulannya tujuan pernikahan. 3. Kesimpulannya hukum menikah. Jadi kesimpulan itu inti dari pembahasan dengan bahasa yang sederhana, singkat, padat, dan jelas.
dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi diskusi tadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, kelompok 1, 2, dan 3. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan Anda tugas masing-masing. Jadi semua siswa menyimpulkan. Sekali lagi saya ulangi, semua siswa menyimpulkan. Jadi akan menyimpulkan apa inti materi kita hari ini. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah pengertian pernikahan, yang kedua adalah tentang tujuan pernikahan, dan yang ketiga adalah hukum pernikahan. Nah, jadi Anda akan simpulkan masing-masing. Oke, tujuan pernikahan yang pertama yang antaranya adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Apa maksud ibadah kepada Allah? Yaitu ketika misalnya seorang istri melayani suaminya dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran, maka itu bernilai ibadah. Jadi ketika Anda nanti menjadi istri, maka layanilah suami dengan baik. Karena itu adalah ibadah. Paham? Bahkan hubungan suami dengan istrinya, hubungan seks itu juga bagian dari ibadah. Jadi segala bentuk aktivitas suami dan istri adalah ibadah. Yang kedua, kemudian hukum pernikahan. Jadi hukum pernikahan itu yang utamanya adalah boleh. Jadi semuanya orang boleh menikah ketika sudah balik. Tetapi boleh ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi hak. Kapan dikatakan wajib? Ketika misalnya seorang laki-laki sudah mampu menikah lahir dan batin, sudah ada kemampuannya secara finansial, secara ekonomi, kemudian ada juga calonnya. Kalau tidak menikah, dia akan jatuh kepada zina. Maka itu wajib hukumnya menikah, karena dikhawatirkan akan berbuat maksiat. Kemudian kalau dia sudah mampu tetapi masih menahan nafsunya, maka itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau ada orang menikah hanya untuk menyakiti perasaan perempuan, maka hukumnya haram. Iya, jadi dia hanya menikah hanya untuk menyakiti, itu hukumnya haram, ya. Oke. Terakhir kita akan evaluasi. Saya akan mengevaluasi apakah anak-anakku sekalian sudah mengetahui ini pembelajaran kita, yaitu tentang definisi pernikahan, tujuan menikah, dan hukum menikah. Oke, sediakan kertasnya masing-masing 1 lembar ya. Iya. Oke. Nomor 1. Ya, nomor 1. Jelaskan apa makna pernikahan dalam Islam. Nomor 1 ya. Nomor sudah? Nah, nomor 2. Jelaskan tujuan pernikahan dalam Islam. Sudah? Oke. Dan nomor 3. Jelaskan hukum pernikahan dalam Islam. Nah, itu 3 ya. Nah, silakan dijawab. Jadi ada 2 pilihan ganda. Pilihan ganda, soal evaluasi pilihan ganda saya sudah kirim di grup. Jadi naikkan masing-masing HP-nya, buka link yang saya kirim di grup, kemudian dikerja ya. Kemudian yang esai ini dikerjakan di sementara yang pilihan ganda dikerjakan di link. Oke, saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Jadi baik, alhamdulillah kita sudah selesai semua rangkaian hari ini, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Ada 3 hal kesimpulan yang harus kita capai. Yang pertama adalah pernikahan itu sendiri artinya adalah hubungan yang resmi yang diikat dengan akad pernikahan ataukah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan yang diikat dengan yang namanya tanggung jawab, hak dan kewajiban.
Kemudian tujuan menikah diantaranya itu adalah sebagai ibadah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan keturunan. Dan yang ketiga, apalagi tujuannya menikah? Membentengi akhlak. Nah, membentengi akhlak. Kemudian hukum menikah itu ada 4, yaitu wajib, iya, itu hukumnya. Oke, baik, cukup untuk hari ini. Dan untuk pekan depan, materi kita itu adalah tentang syarat dan rukun pernikahan. Ya, untuk pekan depan, syarat dan rukun pernikahan. Jadi silakan Anda pelajari di rumahnya supaya pekan depan lebih siap lagi. Baik, cukup sampai di sini. Kurang dari